analisis faktor konfirmatori. Ya. Analisis faktor konfirmatori. Nah, alat yang digunakan atau aplikasi yang digunakan ini di sini saya menggunakan Amos. Tentunya ada yang lain ya, tidak harus Amos. Ada juga misalnya Israel dan sebagainya, ya. Atau R juga ada. Oke, jadi pada prinsipnya karena Amos ini sifatnya mengkonfirmasi, ini analisis faktor ini dikonfirmasi, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah konsep atau teori, ada konsep atau teori bahwa kita punya 3 faktor di sini. Nah, 3 faktor, faktor A, faktor B, faktor C. Dan faktor A ini indikatornya, jadi indikator itu adalah variabel yang dapat diukur. Ya. Kalau faktor itu variabel yang tidak dapat diukur langsung, jadi diukurnya melalui indikator-indikator. Ya. Jadi A1, A2, A3 ini katakanlah indikator dari A. Kita tanya, bisa saja bertanya kita, apakah A1, A2, A3 ini merupakan indikator yang valid dan reliable untuk faktor A? A4, A5 indikator yang valid dan reliable untuk faktor B, dan seterusnya ya. A6, A7 indikator yang valid dan reliable untuk faktor C. Nah, yang perlu diketahui bahwa bentuk seperti ini itu apa namanya, hubungan antara laten atau variabel yang tak bisa diamati dengan variabel diamati ini, dalam hal ini kalau bentuknya seperti ini reflektif, ya, reflektif. Jadi misalnya kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi gitu ya, bahwa A1 ini merupakan sekian kali faktor A, jadi sekian kali faktor A ditambah error. Jadi A2 juga begitu, sekian kali faktor B tambah error kedua dan seterusnya. Jadi ada 7 persamaan. Ada 7 persamaan, semacam persamaan regresi ya. Oke. Nah, nanti yang kita kenal di dalam model persamaan struktural itu sebagai outer model, ya, gitu. Nah, hubungan antar faktor ini sifatnya 2 arah, ya, 2 arah. Jadi hubungannya korelasi. Jadi panahnya 2 arah. Kalau dari yang bulat ini adalah di dalam Amos, bulat itu laten variabel atau variabel yang tak dapat diamati, ya. Sedangkan yang kotak ini variabel yang dapat diamati atau indikator, ya. Kemudian ini error. Jadi kalau misalnya bahwa A1, pernyataan A1 ya misalnya gitu ya. Ini kan masing-masing diwakili satu pernyataan ya, satu statement. Bahwa pernyataan satu yang biasanya sifatnya persepsi ya, kita minta pendapat responden. Item 1 misalnya, item 1 itu ya, pasti setiap responden jawabnya belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Sama semua bisa aja, tapi andaikan secara umum bahwa jawaban responden itu tidak harus sama. Karena nggak harus sama, misalnya kalau kita menggunakan skala Likert misalnya gitu ya. Dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan skala 5 ini, bisa saja orang menjawabnya setuju saja, ada yang sangat setuju, ada yang mana kebalikannya gitu. Oleh karenanya itu adanya error itu karena hal seperti itu, ya. Nah, cara membuat kemarin sudah saya ajarin bahwa ini untuk variabel indikator ya, variabel yang dapat diamati, ini untuk yang laten variabel notasinya, kemudian arah panahnya dan sebagainya, error, dan setiap apa namanya, tanda ini harus punya nama. Jadi ini A1 ya, ini faktor, kemudian ini error gitu ya. Dan nama itu harus unik, tidak boleh ada nama yang sama. Kalau ada nama yang sama nanti nggak bisa ngeluar hasil. Ya. Nah, karena ini bagian dari analisis faktor, maka kalau kita lihat apa saja yang perlu dikeluarkan di sini ya, yaitu waktu kita klik output di sini, mungkin yang perlu diklik
yang mungkin perlu dikeluarkan mungkin adalah faktor score weight, jadi faktor pembobot di sini ya. Yang lain juga bisa, misal minimization history ini enggak apa, enggak ada masalah. Ini misalnya standar estimate, ya, standardized estimate. Nah, ada istilah standardized, ada yang unstandardized. Kalau standardized, artinya setiap data pada variabel itu dibakukan. Ya, masing-masing data dikurangi rata-rata dari variabel itu, setelah itu hasilnya dibagi dari standar deviasi dari variabel itu. Ya, itu standardized. Nah, oke, standardized ya. Kalau unstandardized ya data seperti apa adanya, gitu. Oke, nah setelah yang mana saja diklik ingin dikeluarkan, kita tampilkan sebagai output, maka selanjutnya kita klik ini ya, kita klik calculate estimate ini. Nah, setelah kita calculate estimate seperti ini, ya, biasanya dia minta nama variabel yang mau hasilnya itu diberi nama apa ya. Setelah itu dia tanda di sini. Kalau merah seperti ini, artinya running programnya, menjalankan programnya ini, ya, eksekusi programnya itu sudah mengeluarkan hasil. Nah, hasil yang tertera di sini, hasil yang tertera di gambar ini bisa dilihat dengan mengklik yang merah ini, ya. Ini klik merah ya. Nah, jadi misalnya yang di garis-garis ini yang menghubungkan antara oval atau bulatan ke ini ya, ini namanya faktor loading, ya. Nah, sebagaimana kalau kita ini bukan ya seolah-olah seperti apa namanya koefisien regresi seperti. Jadi kalau dilihat faktor loadingnya itu, maka faktor A ini yang paling banyak sumbangannya ini ya, ini kan indikatornya ya. Itu adalah A3 karena angka di sini 1 ya, garis ini 1. Sedang yang lain sedikit lebih kecil. Nah, kalau mau mungkin diuji beneran bahwa ketiganya ini nggak signifikan, artinya sama saja A1, A2, A3 memberikan sumbangan kira-kira yang proporsional gitu. Ya. Demikian juga yang lain bahwa faktor B, faktor C ini adalah faktor-faktor loadingnya. Jadi angka-angka ini menunjukkan besaran relatif sumbangan satu indikator terhadap indikator yang lainnya pada faktor tertentu. Ya. Nah, sedangkan yang hubungan dua arah yang di sini, ya, hubungan dua arah yang di sebelah kanan ini korelasi. Jadi ini misalnya 0,32, ini korelasi antara faktor A dengan C, ini A dengan B, ini adalah korelasi antara B dengan C gitu ya. Nah, yang di atas ini koefisien determinasi ini, ya, koefisien determinasi. Nanti kita lihat. Nah, di dalam analisis faktor sebetulnya ada fungsi sekaligus di dalam pengujian kuesioner biasanya kalau sebelum disebarkan, kalau kuesioner itu memang dibangun yang baru dari scratch dari awal gitu ya, kita perlu menguji masing-masing item ini valid dan reliable untuk masing-masing faktornya apa enggak gitu ya. Nah, kalau dengan analisis faktor kita bisa menganalisis sekaligus lewat di sini. Jadi output ini tidak hanya bisa dilihat dari gambar ini ya, output ini, tetapi juga bisa dilihat dari hasil outputnya dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks. Jadi kalau dalam bentuk teks, maka hasilnya seperti ini, ya, sini ya. Nah, yang perlu dilihat di bagian estimate ini, nilai estimasi ya. Di bagian nilai estimasi ini kita punya informasi ya. Begini bunyinya. Bahwa A1, A2, A3 tadi kan indikator dari faktor A. Ini faktor A ya. A ini indikatornya A1, A2, A3. Apakah mereka ini valid dan reliable? Oke. Validitasnya bisa dilihat dari sini. Ya, dari di sini. Mau di sini pakai yang regression weight ya. Regression weight ini
Ini dilihat nilai peluangnya. Kalau nilai peluangnya bintang itu artinya signifikan, sangat signifikan. Ya. Signifikan pada 1% lebih ya ini ya. Jadi kalau dilihat nilai 0,8 itu sangat signifikan. Apalagi 1, walaupun di sini tidak ada bintangnya, tetapi dia tetap signifikan. Ya. Nah gitu. Tapi kebalikannya juga gitu. Ini juga karena selisihnya nggak jauh ya. Jadi di sini kalau kita lihat bintang-bintang di sini, bahwa A1, A2, A3 itu merupakan indikator yang valid untuk faktor A. Demikian juga A4, A5, indikator yang valid untuk faktor B, karena sini kedua indikator itu signifikan. Ya. Dan ini juga A6, A7 juga signifikan. Ya. Jadi indikator yang valid juga untuk faktor C. Jadi valid enggaknya indikator bisa dilihat dari sini. Ya. Nah, bagaimana dengan reliabilitas? Reliable apa enggak? Reliable apa enggak? Dilihat dari errornya di sini. Tadi A1 itu errornya E1 ya. Pasangannya biar gampang, makanya saya menggunakan nomor yang sama. Jadi A1 sampai A7. Ini kalau dilihat errornya ini signifikan semua ya. Ini signifikan semua errornya. E1, E2 sampai E7 signifikan semua. Jadi bisa dilihat bahwa selain dari A1, A2, A3 itu ya, selain valid dia juga reliable ya. Untuk faktor A1. Faktor A2 itu pasangannya 5 dan 6. Ya. 5 dan 6. Jadi untuk kok 5 dan 6, 4 dan 5 sorry. Ya, 4 dan 5. Jadi untuk faktor B indikatornya juga reliable. Demikian juga untuk faktor C ya. Nah, jadi untuk analisis faktor itu lebih ke melihat berapa nilai faktor loadingnya, apakah masing-masing indikator ini valid dan reliable apa tidak ya. Itu analisis faktor. Oke ya. Kalau mau ada yang bertanya silakan ya. Nah, jadi itu analisis faktor. Yang mana analisis faktor ini sebagai dasar pertama dari nanti kalau kita bicara model persamaan struktural. Oke ya. Oke. Kalau lihat korelasinya, ini korelasinya signifikan. Ya, ini antara A dan B signifikan. Walaupun ini di bawah namanya kovarian, ini korelasinya ini karena apa namanya korelasi itu adalah varian dibagi kovarian A dan B dibagi masing-masing akar dari perkalian varian A dan varian B. Ya. Itu sama aja mau lihat. Jadi signifikan di kovarian, signifikan juga di korelasi. Ya. Oke. Baik, saya akan teruskan dengan materi yang lain. Ini. Ya. Kembali ke sini. Nah, sekarang yang kedua itu apa yang disebut dengan analisis jalur. Analisis jalur. Sorry. Ya, ini ya. Saya tidak dari awal karena it takes time, jadi perlu waktu. Ya. Data ini dari CF4, ya CF4, yang mana jadi materi kuliah itu kemarin link Google Drive-nya sudah saya sampaikan. Kalau history dari WA chat-nya itu, ya WA Messenger-nya tidak dihapus, pasti ada linknya di sana. Ya, coba aja di sana. Data ini ada untuk membuat ini. Jadi dengan menggunakan MOS kita bisa membuat. Jadi karena datanya adalah semua A, B, C, D, E itu seperti ini ya. Semuanya adalah data. Ini kalau variabel kotak ini adalah variabel yang terukur ya. Semua variabel terukur. Andaikan hubungannya seperti ini. Andaikan hubungannya seperti ini. Variabel A, B, C, D, E ya. Ini tidak ngawur. Tidak ngawur. Jadi kalau menghubungkan apalagi ada bidang ilmu tertentu ya. Misalnya
menghubungkan variabel satu dengan yang lain itu ada teorinya itu. Jadi ada teorinya. Jadi misalnya menggambar panah dari A ke D, ya pasti ada teorinya dulu, pasti ada teorinya. Ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, di dalam model persamaan struktural atau analisis jalur ini ada istilah variabel eksogen dan variabel endogen. Ya. Di dalam regresi ada variabel independen dan variabel dependen. Ya. Nah, apa variabel eksogen itu? Apa variabel eksogen itu? Adalah variabel yang mempengaruhi. Ada variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ya. Kalau variabel endogen, dia bisa mempengaruhi dan bisa mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita lihat nih, kalau kita gambarnya ini ya, yang dimaksud mempengaruhi, yang dimaksud kausal itu kalau hubungannya panahnya satu arah. Ini panahnya ada dua arah ya, ini satu arah, ini dua arah. Ya. Nah, dua arah itu korelasional. Dua arah itu korelasional. Ya. Jadi kalau kita lihat hubungan antara AB ini dua arah, hubungan antara AC dua arah, dan BC juga dua arah. Oleh karenanya ABC ini, ya ABC ini itu dikatakan sebagai variabel eksogen karena tidak ada, ya kita tidak temukan panah satu arah saja menuju variabel A, B atau C. Ya. Ini variabel eksogen. Bagaimana variabel D? OD ini juga mempengaruhi ini, ya kan A, B, C mempengaruhi. Jadi AB itu mempengaruhi D, ya A mempengaruhi D, E, ya B mempengaruhi D, E, ya C mempengaruhi D, E juga kan. Nah misalnya gini, ya misalnya seperti ini. Nah jadi A ini, B juga C itu variabel eksogen, sedang D tidak, karena D ini, ya D ini dipengaruhi. Ada variabel yang mempengaruhinya, yaitu A, B, dan C. Walaupun D menuju E. Walaupun D juga mempengaruhi E. Ya. Oke? Nah, variabel yang dipengaruhi, variabel yang dituju oleh panah satu arah ini, harus ditambahkan error. Harus ditambahkan error. Ya. Karena, katakanlah begini, kalau ini model regresi, bahwa D itu sekian kali pengaruhnya dari A, ditambah sekian kali pengaruhnya dari B, ditambah sekian kali pengaruhnya dari C, ya. Itu dari ini. Nah, responden itu menjawab di sininya bisa macam-macam. Oleh karenanya ada error yang perlu ditambahkan di sini, ya. Jadi walaupun dua responden nilai angka pada A, B, C-nya sama, bisa jadi D-nya berbeda. Ya, bisa jadi menjawab D-nya berbeda. Demikian juga E. Nah, demikian juga E di sini. Ya. E itu selain dipengaruhi A, B, C, juga dipengaruhi D. Padahal D sendiri itu juga dipengaruhi A, B, C. Ya. Nah, yang seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cara model regresi linear berganda. Ya. Karena saking rumitnya seperti ini, tidak bisa diselesaikan dengan itu. Ada berapa persamaan regresi coba? Misalnya, yang pertama D. D itu fungsi dari A, B, C. D sama dengan, ya. D sama dengan sekian kali A ditambah sekian kali B tambah sekian kali C. Yang pertama, ya. Yang kedua, E sama dengan sekian kali A. Sekiannya kan beda dari sini, ya. Nah, sekian kali B, sekian kali C ditambahkan plus sekian kali D, ya. Ada dua di sini, dua persamaan regresi linear berganda. Tapi kita tidak bisa menyelesaikannya satu persatu, ya, tidak bisa. Harus menyelesaikannya secara simultan, ya. Dengan paket misalnya Amos. Walaupun kalau nggak salah Amos juga diakuisisi oleh SPSS, ya. Jadi SPSS itu punya modul Amos gitu. Oke. Nah, jadi atas dasar itu ya di dalam analisis jalur ini hal yang terpenting adalah
kita mencari bagaimana pengaruh itu langsung ataupun tak langsung. Apa yang dimaksud dengan langsung? Nah ini misalnya, A ke D langsung. A ke D langsung ini, ya. Ini A ke D langsung. A ke E langsung. A ke E tidak langsung, bisa aja lihat ini. A ke D dulu, baru ke E. Nah, jadi di dalam analisis jalur ini, ada yang bisa diperoleh informasinya, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Nah, gabungan antara pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung itu namanya pengaruh total. Ya, pengaruh total. Oke, andaikan misalnya, andaikan misalnya B dengan D ini nggak ada hubungan misalnya, hubungannya begini saja. Ya. Nah, atau kebalik ya, misalnya andu gini ya, yang nggak ada langsung itu misalnya B ke E misalnya. B ke E nggak ada langsung. Ya. Tapi tak langsungnya ada lewat D. Nah, nanti kan seperti ini. Saya simpan dulu. Ya. Kemudian, apa saja yang ingin dikeluarkan. Jadi analisis propertinya di sini, di outputnya. Jangan lupa di sini, ada indirect dan direct. Pengaruh tak langsung dan langsung, juga totalnya. Nah ini, kalau di dalam analisis faktor tadi, konfirmatory, mungkin ini tidak perlu dan tidak ada. Ya. Di dalam analisis jalur ada ini. Nah harus dikeluarkan. Ya. Sedang yang lain mungkin sama. Ya. Nah setelah itu baru kita jalankan begini. Nanti kalau tidak ada masalah di sini merah ya, kita jalankan. Oke. Artinya eksekusi programnya berhasil di sininya. Jadi kalau ini kita klik nanti angka-angka di sini kan muncul nih, ya kan? Misalnya ini pengaruh langsungnya 0,14 dari A ke D. Pengaruh langsung dari C ke D 0,2 itu. Pengaruh langsung itu seperti ya regresi itu, koefisien regresi, ya. Jadi koefisien regresinya dari pengaruhnya C terhadap D ini, ya. Jadi andaikan misalnya kalau C ini naik nilainya, ya nilainya bertambah, maka D juga bertambah karena tandanya juga positif, ya. Tapi dari B ke D ini negatif ini, ya main ya. Nah kalau misalnya mau detail lagi, sekali lagi kita bisa melihatnya di text output ya, di text output. Oke. Saya share, sorry, ini text outputnya ya. Nah, di sini dilihat. Nah, ini misalnya. Di sini regression weight itu yang menyatakan tadi misalnya. Ya, dari A ke D. Dari A ke D ini nilai estimasinya pengaruhnya di 0,138. Nilai peluangnya lebih kecil daripada 1%. Ini 0,7%. Jadi signifikan. Kalau bintangnya 3 ini lebih kecil lagi dari 0,001. Ya. Lebih kecil lagi daripada 0,001. C ke D juga signifikan. Jadi A, B, C ke D ini signifikan. Ya. Nah, yang nggak signifikan yang mana? Yang nggak signifikan ini. Ya. Dari D ke E. Dari D ke E ini nggak signifikan, 0,333. Ya. Karena nilai peluangnya lebih besar daripada 5%. Ya. Oke? Nah, ini regression weight-nya. Ini standardized regression weight. Nah, bedanya apa? Kalau ini dengan data yang tidak distandarisasi. Ini datanya standarisasi. Kalau maknanya sama, ya, hanya besarannya saja yang berbeda. Kalau di sini main, di sini juga main, gitu ya. Maknanya sama. Oke, ini korelasinya signifikan semua dari A, B, B, C, AC ya. Korelasi antar variabel eksogen, ya, antar variabel eksogen. Oke. Nah, pengaruh langsung tak langsungnya di mana? Di bawah ini. Ya. Nih, ini pengaruh total. Pengaruh total ya. Ini yang terstandarisasi, ini yang enggak. Mana yang mau dipakai terserah. Ya. Nah,
bacanya begini, bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Kan nggak mungkin. DE kan mendahului C kan nggak mungkin ya. Jadi dari C ke D, ini pengaruh totalnya. Kalau standarisasi ini, yang standardized. Ya. Dari B ke D, dari A ke D, dari D ke D, dari D ke D kan mau, ya kan? Nah gitu. Nah, dari yang ada dari D ke E misalnya, walaupun tadi secara pengujian statistik tidak signifikan. Apalagi dari B ke E ini. Ya. Oh ini total ya. Kalau total itu bisa lihat, ya bisa lihat gini. Nih, tadi kan mah nggak ada dari B ke E mah nggak ada. Kita potong tadi ya. Jadi di sini nol. Ini pengaruh langsung. Ini pengaruh tak langsungnya. Kalau mau standarisasi, yang langsung ini, ya. Nah, yang tak langsungnya ada ini bisa dihitung. Nah, kita apa namanya? Nah ini ya, sorry. Sini standardized indirect ini ada. Jadi kalau kita jumlahkan 0,14 dengan 0 ini 0,14. Jadi penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung itu pengaruh total. Oke. Oke. Kita kembali ke tampilan Amos ya. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Jadi dalam analisis jalur itu titik utamanya adalah mencari pengaruh langsung, ya, pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Ya, gitu ya. Baik. Terlanjutkan sekarang gabungan antara analisis faktor konfirmatori dan analisis jalur ini apa yang disebut dengan model persamaan struktural. Oke. Sorry. Oke, yang kita panggil nih. Nah, sekali lagi saya tidak dari awal men-setting ini. Jadi datanya ada di folder yang linknya sudah saya berikan. Ya. Namanya Sam Amos. Ya. Tinggal membuat gambar seperti ini saja. Ya. Yang ada di data di Sam Amos itu adalah yang kotak ini gambarnya, kotak ini. Ya. Jadi ada variabel A1, A2, A3, A4, B1, 2, 3, C1, 2, 3, D1, 2, 3, E1 sampai 4. Ya. Ada itu. Kemudian gambarlah bahwa masing-masing misalnya indikator ini adalah indikator dari faktor A, yang B1 sampai 3 ya B, dan seterusnya, sesuai dengan namanya. Ya. Jadi ini yang kita gambar nih. Yang kita gambar adalah seperti ini. Ya. Kemudian berikanlah tanda untuk errornya. Nah ini saya gunakan U. Nggak harus seperti ini. Yang jelas jangan gunakan nama variabel yang sama dengan gambar yang ada pada halaman ini. Ya. Nah setelah itu andekan hubungannya. Andekan hubungannya adalah seperti ini. Sebagaimana tadi ditunjukkan di analisis jalur ya. Kalau tadi kan kotak-kotak aja hubungannya. Kalau sekarang bahwa masing-masing tadi diganti dengan bulutan, dan bulutan itu ada indikatornya. Ada indikatornya. A, B, C di sini adalah variabel eksogen. Variabel eksogen karena tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Yang mana ditunjukkan tidak adanya gambar panah satu arah menuju A, B, atau C. Ya. Yang ada panah keluar. Kalau panah keluar mempengaruhi. Ya. Oke, jadi sama seperti tadi, A ke D mempengaruhi, jadi ada pengaruh A ke D, A ke E langsung, B-nya hanya ke D, enggak ke E, ya. C-nya hanya ke D, C-nya juga C ke D, D ke E, sorry, dua-duanya ada. Jadi ini A, B, C, variabel eksogen. Ini variabel endogen. Gambarnya seperti tadi ya. Di D dan E di sini juga ada error. Karena ini dituju oleh anak panah satu arah. Meskipun ini laten. Meskipun ini variabel yang tak dapat diukur secara langsung. Ya. Oke. Oke ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu di sini ya, yang ini saja. Ini analisis faktor. Ya, ini analisis faktor. Ini analisis faktor. Ini analisis faktor ya. Ada 5 analisis faktor. Nah, masing-masing ini yang disebut dengan apa yang namanya outer model. Model luar, outer model ya. Outer model. Loh kalau ada outer ada inner dong. Iya, ada inner. Innernya yang jalur tadi.
Ya, innernya ini. Ya. A ke D, A ke E, B ke D, ya. C ke D, C ke E, D ke E. Ini innernya. Jadi bagian dalamnya, inner ya. Jadi ini outer, ada model outer, ada model inner. Jadi model outernya ini ada berapa persamaan regresi? 1, 2, 3, 4. Misalnya gini, A1 sama dengan sekian kali A ini ya, nggak ada indeksnya, plus U1. A2 sama dengan sekian kali A plus U2 dan seterusnya. Ada 4 tambah 3 tambah 3, 10, tambah 3, 13, tambah 4, 17. Ada 17 persamaan regresi linear sederhana. Ya, oke. Nah, kemudian ada lagi. D dipengaruhi oleh A, B, C. Ya. D, ini persamaan innernya. D dipengaruhi oleh A, B, C. E dipengaruhi oleh A, C, D. Ya. Kemudian, udah 2. Jadi ada 2. 17 tambah 2 ada 19. 17 outer dan 2 inner. Ya. Jadi kalau misalnya tuliskan modelnya gitu ya. Seperti itu tadi, bahwa A1 sama dengan, gunakan tanda yang berbeda, misalnya di sini apa lambda 1A ditambah U1. Yang di sini A2 sama dengan lambda, kalau ini apa namanya 2A tambah U2 dan seterusnya ya. Kalau di sini pakai beta misalnya. Ya. Oke. Nah, dari sana ya, maka analisis propertinya itu gabungan dari analisis faktor dan analisis jalur. Makanya sini hampir di outputnya ini hampir semuanya diklik ya, hampir semuanya diklik. Kecuali ini aja ya. Oke. Nah ini setelah itu ya, jadi ada pemberat atau pembobot atau faktor loading, sini ada pengaruh langsung tak langsungnya ya, juga output yang lain, korelasi, pengujian normalitas, outlier dan sebagainya. Ya. Nah setelah itu baru di running sini, dijalankan. Ya. Oke, kalau ini sudah saya coba soalnya. Jadi hasilnya di sini merah, artinya eksekusi aplikasinya jalan. Ya. Kalau ini diklik ya, maka keluar hasilnya. Kan ruwet di sini banyak kali, banyak angka di sini. Nah kalau mau nggak ruwet ya tadi F10 atau lihat outputnya dalam bentuk teks. Lihat outputnya dalam bentuk teks ya. Nah, lihat output. Text output. Oke. Nah, sebentar. So all Windows. Ini oke, ada gangguan. Oke, text output. Oke, caranya sama nanti ya. Dan sama seperti itu aja. Ini ada gangguan ya. Full screen. Kalau kita lihat outputnya di mana? Ya? Oke. Ini ya. Nah, ini. Ya. Sama cara bacanya. Regression weight itu kalau dari huruf yang tanpa indeks ya. Tolong di mute. Tolong di mute dulu ya. Ada yang belum di mute? Jadi selama kuliah tolong mikrofonnya dimatikan. Videonya dimatikan boleh. Kalau pas bertanya dinyalakan nanti, dan juga pas di akhir untuk absen.
Ya kadang memang sengaja, kadang memang tidak sengaja ya. Tapi jangan diulang lagi. Oke ya. Jadi kalau yang hubungan dari huruf tanpa subscript ini, tanpa angka ini faktor ke faktor. Ya. Faktor ke faktor, artinya ini pengaruh dari faktor A ke D. Ya. Di sini nilai peluangnya 0,041. Kalau kita bandingkan dengan taraf nyata 5%, ini lebih kecil dari 5%. Tapi lebih besar daripada 1%. Jadi ini signifikan pada taraf 5%. Ya. Ini juga signifikan pada taraf 5%. Ya. Tidak signifikan pada taraf 1%. Oke? Nah, kalau ini C ke E tidak signifikan, karena ini 32%. Ya. Sedang yang lain di bawah ini, karena dengan notasi seperti ini itu untuk melihat validitas dan reliabilitas. Ini kalau kita lihat, ini validitasnya ya. Ini semua bintang semua. Artinya A1 sampai A4 ini indikator yang valid untuk faktor A. B1 sampai B3 indikator yang valid untuk faktor B. Dan seterusnya. Semua indikator ini valid. Apakah reliable? Reliabilitasnya dilihat dari errornya. Dari error di bawahnya lagi. Ya. Nah ini. Semua error signifikan. Ya, semua error signifikan. Nah ya, oke. Nah, berarti semua indikator selain valid itu signifikan. Oke? Nah, kalau yang lain ya silakan. Nah, tapi kan tujuan dari model persamaan struktural itu selain mencari koefisien-koefisien tadi ya, signifikan apa tidak. Nah, bagaimana kalau terjadi tidak signifikan? Yang tidak signifikan itu bisa jadi kita, misalnya CE ini ya, CE tidak signifikan. Berarti kita bisa hilangkan hubungan CE kalau mau mencari model yang lebih bagus. Ya. Jadi kalau mau menghilangkan CE ini, pengaruh langsung ini, nggak signifikan kan, gimana caranya? Caranya begini, ini matikan dulu. Ya. Dimatikan dulu, gambarnya hilang. Angkanya hilang tadi ya. Nah kemudian ini kita cut begini, hilangkan hubungannya. Kemudian di running lagi, dieksekusi lagi, ya. Nanti akan muncul nilai yang baru. Ya. Nah, ini menggunakan iterasi. Makanya dalam kuliah sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini harus ada nilai awal. Yang di sini dalam hari ini untuk analisis faktor yang pertama itu adalah faktor Ruding yang pertama. Kita bisa taruh yang satu itu di mana saja di sini. Salah satu saja. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Oke? Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan model persamaan struktural, analisis faktor, analisis jalur, dan model persamaan struktural. Atau mungkin lebih tepatnya ini model persamaan struktural. Jadi model persamaan struktural itu harus didasari dulu pengetahuan mengenai analisis faktor, pengetahuan mengenai analisis jalur. Nah, baru gabungan duanya itu yang namanya model persamaan struktural. Ya. Nah, jadi ini untuk menganalisis hubungan kausal yang kompleks ya. Tidak seperti regresi ya. Baik. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya. Karena kalau seperti tadi ada gangguan seperti tadi, itu ada rekamannya. Di sini ada file chat, ada file chattingnya. Jadi saya bisa mendengarkan ulang gitu. Jadi makanya untuk kenyamanan perkuliahan ya, yang seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Oke, ada kalau mau bertanya silakan nyalakan mikrofonnya ya. Ini kalau enggak
rugi karena materi hari ini ada dua, yaitu kalau nggak kuliah ya, menurut saya sih. Tapi siapa tahu yang ada yang nggak rugi. Ya. Saya akan berikan materi model persamaan struktural ini dengan dua pendekatan. Dengan Amos sudah selesai, ya. Yang kedua ini menggunakan Smart PLS, ya. Oke, saya share dulu mana Smart PLS saya ini. Oke. Nah, kelihatan ya. Saya perbesar. Yang ini Amos, yang ini PLS. Oke, saya akan gunakan yang pertama kali itu yang berkaitan dengan penelitian SDM. Ya. Sudah ada yang pernah pakai Amos? Amos, Smart PLS. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi perbedaan antara kalau kita menggunakan Amos dan Smart PLS itu, bahwa Amos itu menggunakan pendekatan hubungan antar variabel, hubungan antar indikator. Jadi, kan indikator itu variabel yang dapat diamati. Nah, hubungan antar indikator itu diukur dengan menggunakan namanya matriks varian kovarian. Jadi antar indikator itu diukur karena antar indikator itu diukur, ukuran antar indikator itu adalah ukuran kekuatan yang namanya korelasi atau kovarian. Jadi kovarian atau korelasi itu sama-sama mengukur keeratan hubungan antar variabel. Sedangkan Smart PLS ini menggunakan bahwa masing-masing variabel itu, masing-masing indikator itu berdiri sendiri dengan menggunakan konsep di sini varian, bukan kovarian tapi varian. Ya. Pertama, di sini akan saya berikan teladan, yaitu kalau kita punya data yang berkaitan dengan manajemen SDM, ya, yaitu hubungan antar variabel yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Jadi kalau Y1, Y ini, kalau jadi Y1, Y2, Y3 ini adalah indikatornya. Indikator kinerja pegawai. Ya. Indikator kinerja pegawai misalnya. Ya. Bahwa Y1, Y2, Y3 itu kan skornya dari ada 3 pernyataan yang diambil dari skala Likert misalnya. 1 sangat tidak bagus, 2 tidak bagus, sampai sangat bagus sekali gitu ya. Skornya 1 sampai 5 masing-masing. Jadi skalanya skala ordinal. Sedangkan X1 ini itu yang berkaitan dengan pengawasan melekat. Ada 3 pernyataan yang masing-masing juga. Ini semuanya dengan skala ordinal ya. Jadi skala ordinal 1 sampai 5 dan sebagainya. Nah, oke. Nah, X2 itu struktur gaji dan X3 adalah jenjang karier. Nah, oleh karenanya kalau kita gambarkan itu seperti ini. Digambarkan seperti ini. Oke, baik. Sebelum ke sini, mungkin saya akan tunjukkan bagaimana langkah demi langkah kalau kita menganalisis ini ya. Jadi di sini file create project. Ya, file create project misalnya teladan, itu ya, teladan. Namanya aja, nama proyeknya teladan. Oke. Nah, kemudian akan muncul di sini ya 2. Yang pertama ini SPLM nanti untuk gambar ini, untuk gambar. Yang kedua datanya. Nah, andai kan data yang kita maksud adalah data SDM tadi. Jadi kita sudah siapkan datanya di drive ya, Google Drive yang saya share itu ada data-data ini. Nanti silakan dipelajari. Jadi ini dipanggil ya. Setelah itu muncul di sini datanya. Sama persis tadi ya, sama persis tadi.
Nah, setelah itu kita harus tahu hubungan masing-masing tadi. Oke. Sebut saja saya tidak gunakan ya untuk itu kita harus menggambar misalnya X1 X ini kan ada satunya itu 11 12 13 ya. Ini kode ini. Kode bahwa faktor 1 ini ada 3 indikator. Nah, gitu ya. Nanti setelah belajar Smart PLS ini mana yang dipilih, mau dua-duanya sama Amos boleh. Paling satu dengan yang lain pasti ada kelemahan, ada keunggulan ya. Jadi gambar dulu nih. Kalau dari segi gambarnya enak ini gitu ya. Ini X1, ini X2, ini X3. Ya. Jadi kalau ini misalnya sebagai pengawasan melekat ya. Ini struktur gaji dan ini jenjang karier, ini misalnya kinerjanya. Nah, gitu ya. Kalau ganti nama boleh. Ini diklik di sini misalnya saya mau ganti latent variable ini dengan waskat gitu. Rename ya. Pengawasan melekat. Waskat. Nah, waskat ya. Oke. Nah, gitu ya. Yang kedua diganti dengan misalnya gaji. 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 Struktur gaji maksudnya. Yang ketiga, misalnya dengan karir. Karir. Ya. Nah, ini klik dulu, klik kanan, tarik ke sini atau langsung tekan F2, diganti kinerja. Andai kan seperti itu ya. Nah, kan sudah nih. Ini faktor-faktornya. Nah, faktor waskat itu indikatornya apa? Oke, X1, X2, X3. Ini di drag aja begini ya. Nah, ya. Jadi tidak usah menggambar seperti Amos. X21, 22, 23, kita drag begini. Oke. 31, 32, 33. Kemudian Y-nya juga. Ya. Oke. Nah, kalau mau meletakkan indikator ini mau di atas, di bawah, atau di samping, klik kanan begini, lihat di sini. Ya, oke, saya taruh di kanan, gitu ya, pindah dia. Nah, sekarang harus tahu hubungan secara keilmuan SDM, ya, hubungan dari masing-masing faktor ini seperti apa. Nah, pasti sudah tahu ya, ini karena orang manajemen, orang ekonomi pasti tahu semua. Jadi waskat mempengaruhi kinerja atau kinerja itu dipengaruhi oleh waskat, gaji dan karyan, misalnya begini, misalnya. Nah, kalau biru seperti ini, nah, artinya ini bahwa parameter-parameter ini estimable. Estimable itu dapat diestimasi. Jadi kan kita juga mau cari tahu berapa nih pengaruh waskat terhadap kinerja, pengaruh gaji terhadap kinerja, pengaruh karya terhadap kinerja itu kan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi itu inner modelnya. Outer modelnya ini outer modelnya. Ini outer model kan gitu sama aja. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Apakah ada sesuatu yang kurang di sini ya? Nah, kalau misalnya setelah itu kita lihat begini. Kalau di sini nggak usah dikasih error ya, nggak usah dikasih error seperti di dalam Amos. Langsung calculate begini, langsung ini algoritma partial least square. Jadi PLS itu singkatan dari partial least square algoritma. Kita klik begini ya. Nah, ini defaultnya bahwa karena itu menggunakan iterasi ya, untuk menyelesaikan menggunakan iterasi dan ada kriteria stopping iterasinya, kita klik di sini start calculation ya, di bawah kanan nih start calculation. Nah, ini muncul kalau mau lihat gambarnya ya di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini gambarnya. Udah kan? Nah, ini tentunya penginterpretasiannya sama. Jadi ini 0,657 itu karena tandanya positif, bahwa kalau nilai waskat, waskat ini semakin bagus gitu ya, maka kinerjanya juga semakin bagus. Nah, gitu. Tapi ini
ada yang negatif ini, ada yang negatif, tapi 0,05 kecil. Nah, negatif kecil ini kita perlu lihat. Kalau secara teori, apakah kalau kariernya semakin bagus, ini kinerjanya semakin turun? Ini kan tandanya negatif. Nah, yang seperti itu yang perlu dibahas. Tapi juga perlu dilihat bahwa nilai pengaruh ini signifikan apa tidak dulu, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian cara ngelihatnya untuk hal yang lain ya. Kalau tadi kan di sini kalau kita lihat text output-nya, kalau istilahnya di Amos tadi text output ini koefisien. Jadi path koefisien ini adalah bahwa kinerja itu pengaruhnya. Kalau ini text output-nya. Pengaruh karier terhadap kinerja kan tadi negatif ya. Ini ditampilkan di sini. Tampilkan di sini. Ya. Karena nggak ada di sini yang dipengaruhi semua kan kinerja tadi. Jadi gaji yang mempengaruhi kinerja nilainya tadi kan gambarnya sekian ya. Tuh. Ini pengaruh nggak langsungnya nggak ada karena semua tadi gambarnya kan pengaruh langsung. Nah, pengaruh totalnya sama dengan pengaruh ini sama dengan ini path koefisien ya. Kecuali gambarnya rumit seperti tadi ya. Ini ada outer loading. Outer loading itu yang digambarkan dengan panah-panah tadi bahwa ini adalah kalau kita lihat waskat itu yang terbesar walaupun angkanya relatif kecil ya, ini perbedaannya relatif kecil ya, tapi yang terbesar di antara bertiga ini adalah X11 ya. Dan sebagainya. Itu angka-angka ini relatif ya. Kalau bisa kita bilang oh ini sama nih. Oke. Jadi faktor loadingnya sama nih, mau 1, 2, 3 ini sama untuk waskat ya. Kemudian outer loading, outer weight, latent variable. Ini latent variable ya variabel laten masing-masing ini tadi datanya ada berapa, datanya keseluruhan kalau kita lihat ini ada nah itu di bawah itu ya, ke bawah itu datanya ada 29. Nah, oke. Ini R kuadrat kinerja 0,97 ya. Kemudian ini kalau kita lihat construct reliability and validity. Ya, construct reliability and validity. Biasanya kan valid atau enggak datanya dan sebagainya ya. Nah, ini kita lihat Cronbach alpha nih. Dengan Cronbach alpha ini nilainya besar semua nih, ya, besar semua, valid semua, ya. Oke. Oke, composite reliability, ya, composite reliability bisa lihat di sini. Sorry. Oke, diskriminan validity. Kita lihat yang namanya cross loading ya. Sekarang X1 tadi, X1 itu waskat. X1 itu waskat. Nah, kita lihat di sini. X1 ini yang terbesarnya mana? 0,994. Nah, dan itu memang di waskat. Karena semua yang indeksnya 1 ini, ya, indeks pertama yang 1 ini waskat. Kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat 0,983 ini terbesar untuk X12 itu malah bukan di waskat, tetapi di gaji. Nah, ini kalau istilahnya kalau kita mau strict beneran, ini tidak valid. X12 ini nggak valid. Karena harusnya X12 itu nilai cross loading-nya yang paling tinggi juga di bawah waskat. Karena X12 adalah indikator waskat. Gitu ya. Nah, demikian juga cara yang lain misalnya. Kalau ini sudah benar nih 981 ya. Sekarang misalnya X2 itu struktur gaji. Berarti yang subscript 2 ini yang paling tinggi harus di bawah gaji ini. Ini kan enggak nih, ini 0,99 padahal ini 0,994. Nah, jadi X21 ini juga kurang valid. Kurang valid sebagai indikator struktur gaji. Karena yang paling tinggi di sini di bawah waskat. Nah, cara mengevaluasinya masing-masing indikator itu seperti itu. Ya. Valid apa tidaknya. Oke. Jadi itu. Kemudian hal apa lagi yang penting? Saya kira itu ya. Saya kira itu. Kalau misalnya yang lain, misalnya outer loading ini, kalau ada nilai yang kecil, berarti dia nggak signifikan. Ini nilainya besar semua nih. Di atas 0,7. Ya, dianggap signifikan semua. Oke. Nah,
Itu teladan yang pertama, ya. Teladan yang pertama, kemudian teladan yang kedua, andaikan saya gambarkan di sini, tadi ini sama dengan SDM ya. SDM dengan, variabel intervening. Variabel ini, variabel apa? Nah ini ya, sekarang kalau kita lihat data ini, variabel SDM dengan variabel intervening. Ya, intervening. Intervene, tahu kan? Nah, jadi SDM, struktur SDM tadi, ini ada pengawasan melekat, di sini ada struktur gaji, di sini ada jenjang karier yang tadi mengarahnya ke sini semua. Ini ketambahan variabel, yaitu motivasi. Apakah motivasi ini merupakan sesuatu yang signifikan? Jadi selain jenjang karier langsung mempengaruhi kinerja dan struktur gaji mengaruhi kinerja itu, jangan-jangan ada lain. Jadi jenjang karier itu lewat dulu motivasi. Struktur gaji juga lewat dulu motivasi, baru mempengaruhi kinerja. Oke? Nah ini sekali lagi ya, hubungan antar variabel ini panah-panahnya itu ada teorinya. Ada teorinya tentunya. Ini kan saya memberikan teladan saja yang sudah orang banyak pakai ya. Oke. Sekali lagi cara eksekusinya sama seperti tadi ya. Ini diklik. Diklik di sini saja kalau sudah gambar seperti ini. Klik. Nah, PLS algorithm ya. Kemudian start calculation ya. Oke. Nah, ini yang muncul di sini teks outputnya. Karena kita bisa ngelihat di sini misalnya bahwa dari gambar tadi itu motivasi itu kan dari ada dua nih, ada jenjang karier yang mempengaruhi motivasi dan struktur gaji yang mempengaruhi motivasi ya. Sedangkan kinerja itu selain jenjang karier, pengawasan melekat dan struktur gaji, ketambahan nih motivasi. Tapi di sini pengaruh motivasi ke kinerja ini negatif, walaupun kecil, min 0,066. Jadi apakah kalau nilai motivasi itu semakin bertambah, itu kinerjanya semakin turun? Apakah sesuai dengan teori apa tidak? Nah itu cerita, tinggal pembahasannya aja macam mana. Ya, saya hanya menyampaikan di sini alat analisisnya, alat analisisnya. Jadi kalau masalah membahasnya ya silakan. Nah, jadi kalau di sini itu sudah ada pengaruh tak langsungnya, pengaruh ya, ada kan pengaruh tak langsung. Karena apa? Anda yang melewati dari jenjang karier maupun struktur gaji itu sebelum ke kinerja itu lewat dulu motivasi, ya, di motivasi. Ini ada pengaruh total dan sebagainya. Sekali lagi ya, ini auto loading ya. Ini kalau kita lihat nilainya semua di atas 0,7 ya. Oke, jadi artinya semua valid dari segi auto loading ya. Oke. Kemudian ada yang baru masuk, apa susah gangguan sinyal ya? Kasihan juga nih. Tapi nggak apa, nanti bisa diputar ulang. Ya. Nih, sekali lagi di discriminant validity ya, discriminant validity ini kalau kita ngelihat dari close loading-nya ini, ya dari close loading, lihat nih. X1 tadi apa? Ya, X1 pengawasan melekat. Nah, ini sama seperti tadi. Harusnya yang ada 1, 1, 1, 2, 1, 3 ini yang paling tinggi di sini. Bukan di tempat lain. Ya, bukan di tempat lain. Gitu. Kalau memang di sini tempatnya ini dibanding ya, tentunya untuk X yang sama ya. Misalnya ini, X12, ini 59, 36, 7. Nah, ini paling tinggi. Udah benar nih di pengawasan melekat. Ya, misalnya gitu ya. Cari aja. Siapa tahu ada yang enggak pada tempatnya. Misalnya ini X3 tadi apa? Struktur gaji misalnya. Jenjang karier. Apakah di bawah jenjang karier yang paling tinggi semuanya 992, lebih tinggi semuanya 992 ya. Nah, ini sudah benar gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau tanya? Ya, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Jadi kalau di sini kan yang perlu kita waspadai itu valid apa tidak indikator itu. Nah, valid apa tidak indikator itu bisa lihat dari tadi ya, outer loading-nya. Ya.
juga, oke, sebelumnya yang saya pakai ini Smart PLS versi 3. Versi 3 ya. Jadi di close loading ini caranya seperti itu tadi. Namanya cross. Cross itu kita lihat secara keseluruhan, secara menyilang, apakah ada indikator yang nilainya itu paling tinggi bukan pada tempatnya, yang misalnya gitu ya. X4 motivasi misalnya. Harusnya dimotivasi ini yang tinggi semuanya. Kalau ada yang tidak, berarti ada yang kurang valid. Oke. Jadi kalau lihat gambarnya begini. Ya, ini ada variable intervening. Ya. Oke, ada intervening, ada moderating. Ya, nanti silakan pada bidang finance itu, ada bidang akuntansi itu mungkin apa yang variabel yang mungkin bisa seperti itu ya. Oke. Moderating. Oke. Ya. Kita lihat. Nah, ini ada moderating. Bentar, ini ada yang tertutup. Saya geser ke kiri dulu gambarnya. Ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya. Awalnya begini. Jadi awalnya begini. Jadi datanya sekali lagi ada di Google Drive. Ini ada variabel image. Ya, ada variabel image. Ya. Mungkin indikatornya daya tarik produk, daya tarik layanan, perhatian terhadap konsumen, gitu kan, image. Ya. Kemudian yang Z, ini variabel promosi. Menarik, mudah dikenali, kualitas sesuai fakta, gitu kan. Oke. Responnya apa di sini responnya? Bisa nominal misalnya. Misalnya 0 bagus, 1 bagus, 0 tidak bagus misalnya. Jadi semuanya bisa nominal. Nominal, biner. Katanya biner, hanya 2 macam. Yang promosi bisa saja ada promosi sama tidak. Melakukan promosi atau tidak. Jadi datanya juga biner. X2 itu harapan konsumen misalnya. Apakah konsumen berharap kualitas sesuai harapan? Apakah produknya sesuai kebutuhan? Apakah harganya bersaing? Itu kan konsumen kan berharap begitu. Yang ketiga itu persepsi mengenai kualitas. Jadi kualitasnya bagus apa enggak, layanannya memuaskan apa enggak, informasi produknya transparan apa enggak, gitu ya. Nih, jadi katakanlah hubungannya seperti ini. Jadi kalau dari X1, X2 sama X3 tadi hubungannya seperti ini. Ini pengaruh sini ya, ini pengaruh sini, gitu ya. Nah, selain itu ada variabel-variabel lain, variabel-variabel lain yang apa namanya ikut dalam penelitian ini misalnya. Kalau kita lihat di sini Y1 adalah persepsi nilai. Persepsi nilai yang dimaksudkan mungkin apakah harga sesuai kualitas produk, apakah harga sesuai layanan, apakah produk itu bergengsi apa tidak misalnya kan. Nah, Y2 kepuasan. Ya, kepuasan. Puas dengan produk dan layanan, kemudian harapannya terpenuhi misalnya. Kemudian tidak kalah dibanding produk sejenis misalnya. Nah, dari puas itu bisa konsumen loyal atau konsumen malah komplain kan gitu. Nah, loyalitas berkenaan dengan penggantian produk ya, akan selalu merek yang sama gitu kan. Membeli merek yang sama meskipun harga produk lain lebih murah gitu kan, loyal. Selalu memberi advice kepada teman untuk menggunakan merek tersebut. Nah, kalau komplain ya karena kualitas produk tidak bagus, kemudian layanan kurang bagus, harga tidak sesuai kualitas dari layanan. Misalnya gitu ya. Itu yang saya sebutkan tadi, misalnya indikator-indikatornya. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana hubungan ini? Hubungan
dari masing-masing ini, ya. Oke. X1, ini saya gambarkan, misalnya ini, kalau dihapus gini ya, dihapus ya. Ini nggak ada gambar kayak gunting kayak di Amos, nggak ada ini, ya. Nah, jadi misalnya X1 ke X2, kemudian X2-nya ke X2-nya ini bisa ke sini, selain ke X3 ini juga bisa ke sini, ya. Nah, klik ya, bisa ke sini. Gambarnya nempel ya, nggak apa biar aja. Tapi maksudnya ini ada X2 ke Y2. Ya. Oke. Nah, andaikan seperti ini. Andaikan seperti ini, apa namanya, hubungan antar variabel yang ada. Nah, kemudian ada variabel yang memoderasi, yaitu misalnya bahwa X1Z ini yang termoderasi adalah harapan konsumen. Ini caranya, cara menambahkannya. Cara menambahkannya, kita klik di sini, ya, klik, undo, ya. Klik pindahkan dulu dengan gambar ini, ya. Kemudian klik sebelah kiri, ya, klik, kemudian klik sebelah kanan, ini. Tambahkan di sini add moderating variable, add moderating effect, gitu ya. Nah, gini. Add moderating effect. Nah, moderatornya tadi Z. Z itu promosi. Nah, kemudian independent variabelnya yang X1. Ya, gitu ya. Ini seolah-olah ya ini ada beberapa, dalam perkembangan ada beberapa metode kalkulasinya. Ada yang umum ini produk indikator. Jadi produk indikator itu hasil kali atau semacam interaksi. Semacam interaksi ada antara promosi dan image, ya. Two state itu juga tapi bertahap gitu ya. Nah, yang ini karena Smart PLS ini selalu dikembangkan terus, maka ada modul-modul yang selalu baru terus sesuai dengan perkembangan, ya. Kita pilih aja ini produk indikator, artinya hasil kali dari ini yang menjadikan fokus dari masalah ini, ya. Sebut saja ini. Setelah itu baru kita okekan. Ini kita okekan. Nah, maka muncul gambar baru di sini, hijau, berhijau, ya. Oke, kalau mau diletakkan supaya jelas ya dipindah gini. Pindah gini ya. Nah, kan gitu. Jadi ini adalah moderating effect. Moderating effect. Misalnya satu ini. Nah, setelah ini baru di-running. Setelah ini baru dijalankan. Ya. Jalankan gini. Oke, PLS algorithm. Nah, start calculation, jalan, ya. Nah, gitu. Nah, nanti dilihat bahwa di moderating effect-nya itu analisisnya seperti apa. Kalau ini kan path, ya, path coefficient. Ini kalau kita lihat banyak ini bahwa X2 itu dipengaruhi oleh ini kan ya, moderating effect kan. Kalau ini dari text output, ya, text output. Kalau mau lihat gambarnya ya di sini. Nah, ini tadi. Nah, bahwa X2 itu dipengaruhi apa? X1, Z, dan moderating effect kan gitu. Jadi 0,057 X1 dikurang 0,374 Z dikurang lagi sekian kali moderating effect. Yang juga merupakan interaksi antara X1 dan Z. Nah, karena nilainya negatif kan, ya ini negatif. Jadi kalau apa namanya, memberikan arti bahwa ternyata bahwa promosi ini malah mengurangi harapan konsumen, misalnya gitu. Nah, oke, ini apa namanya, outputnya ya. Tadi bisa lihat kalau di sini PSG algoritmnya, nih ya. Jadi ini text outputnya. Dilihat satu persatu, pengaruh langsung, pengaruh total, pengaruh tak langsung, ya. Nah, ini pengaruh tak langsung, ada pengaruh tak langsungnya, ya, ada, karena gambarnya tadi kan begitu ruwet, ya. Nah, oke. Misalnya
kalau kita lihat discriminant validity-nya, ya, misalnya cross-loading-nya, ya seperti apa, apakah ada masing-masing indikator ini yang tidak valid atau kurang valid, lihat saja di sini, ya, lihat saja di sini. Kita lihat X11 itu apa? X11 adalah image kan, image. Makanya untuk memudahkan, apalagi kalau variabelnya banyak seperti ini, saya memberikan nama sebelum nama ini adalah kodenya. Jadi X1 image, biar gampang, bahwa di sini nilainya harus paling tinggi untuk baris 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya X2, ini X2. Di sini juga harus yang paling tinggi. Tidak boleh di tempat lain yang lebih tinggi. Kalau ada tempat lain yang lebih tinggi daripada X21, X22, dan X23 untuk harapan ini, maka salah satu atau ketiganya ini kurang valid. Ya, kurang valid. Baik, ada pertanyaan? Oke. Nah, oke. Satu lagi apa ya? Oke. Di pemasaran, keuangan misalnya. Nah, tahu, misalnya mudah-mudahan benar juga ya. Oke, di sini ada hubungan dari beberapa variabel yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya ini DER, debt to equity ratio. Ini X1 ya. Masing-masing ini karena apa namanya pengamatannya itu variabelnya skala rasio, cukup satu aja, DER, nilai DER-nya aja. Kemudian likuiditasnya dan sebagainya ya. Tuh. Bahwa debt to equity ratio itu namanya juga rasio, itu hasil bagi antara total hutang dibagi total modal sendiri ya, itu DER. Nah, kemudian likuiditas, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar ya. Kemudian yang lain ini ada kredit jasa, tani, industri, dagang, ini apa nih? Konsumsi ya. Ada 5 macam kredit. Dan hubungannya secara teori seperti ini. Kalau salah saya dimaafin. Jadi ini X1 ke X2 ya, X1 ke X2 debt itu berpengaruh terhadap likuiditas, juga berpengaruh terhadap kredit-kredit yang lain ya. Berbagai kredit nih, berbagai kredit ya. Kemudian hubungannya ke rentabilitas ini yang berkaitan dengan apakah kredit-kredit ini ya terhadap rentabilitas, yaitu laba dibagi total dari modal sendiri plus modal asing. Nah, rentabilitas. Ya, itu seperti apa? Nah, andaikan datanya, cuma datanya ini agak, nanti yang data keuangan ini saya apa namanya upgrade dulu. Data keuangan new belum ada di Drive, Google Drive ya. Oke, jadi ini di running aja, di running PLS algorithm ya, langsung saja. Nah kan, oke. Nah dengan kalau mau lihat gambarnya ya di sini, double klik gambar keuangan ini, klik ya. Nah mengenai angka-angkanya, ini angka di sini ya. Angka di sini ini adalah nilai koefisien regresinya, misalnya. Ini ada kredit terhadap rentabilitas, kredit apa nih? Kredit jasa ini positif tapi kecil, ini negatif, ini positif besar nih. Nah, masing-masing punya arti. Nah, ya, yang tahu kalian, nah, saya nggak ngerti. Artinya, ya, kalau misalnya, kalau secara teori kan, kalau di sini kreditnya naik, di sini juga rentabilitasnya naik karena tanda ini positif. Kalau tandanya negatif, kalau kredit industri itu naik, maka rentabilitasnya turun. Ya gitu kan. Saya tidak apa namanya, kalau mau ukuran yang sebenarnya, satu satuan di kredit industri ini satuannya apa?
Satu satuan di rentabilitas ini satuannya apa, harus membunyikannya seperti itu. Makanya lebih baik saya mengatakan secara kualitas, secara kuantitatif, secara kualitatif. Jadi kalau di sini kredit industrinya naik, maka rentabilitasnya turun. Tandanya ini saja yang saya baca, gitu ya. Tidak mengatakan bahwa ini satu naik satu, di sini turun min 0,1, enggak, gitu ya. Karena harus dilihat satuan pengukuran masing-masing. Baik, ya. Ada pertanyaan? Oke, di dalam metode ini, dalam metode Smart PLS ini keuntungannya datanya tidak harus banyak, tidak sebanyak Amos. Ya. Kalau Amos, bayangin saja misalnya ini, setiap anak panah ini itu harus ada nilai satu estimasi. Bayangin aja berapa anak panah yang harus diestimasi, ya nilainya ini. Dalam Amos banyaknya sampel yang harus dipakai agar menghasilkan, tanda petik tentunya juga segala sesuatunya penelitiannya juga harus berjalan dengan baik ya. Data yang bagus itu minimal 5 kali. 5 kali banyaknya parameter yang harus diestimasi. Kalau Amos. Ya. Meskipun juga dalam perkembangannya, Amos juga ada yang namanya metode resampling. Nah, di Smart PLS ini, itu dari awal sudah disediakan metode resampling. Itu ulang, sampling pengambilan. Jadi resampling itu yang dinamakan dengan bootstrap. Bootstrap ini ya, bootstrapping ini adalah ini metode resampling. Metode resampling artinya dengan data yang kita miliki itu secara acak diambil sebagai data baru, secara acak diambil sebagai data baru dan seterusnya, itu yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variabel ini. Kalau ini kan berdasarkan data yang ada. Jadi angka-angka ini diestimasi berdasarkan data yang ada. Jadi kalau kita menggunakan pilihan bukan PLS algorithm tapi bootstrapping ya, maka hasilnya akan seperti ini, ya, akan seperti ini. Nah, oke. Jadi yang kita baca di sini itu sudah nilai peluang. Misalnya, X1 mempengaruhi X2 apa tidak? Lihat di sini. Nilai peluangnya 0,6. Artinya tidak. Karena lebih besar daripada 5%. Gitu ya. Apakah X1, jadi DER ini, debt to equity ratio itu, mempengaruhi kinerja jasa? Tidak. Karena nilai peluangnya 0,67. Ya, lebih besar daripada 0,05. Kan gitu. Nah, ini yang signifikan. Yang signifikan itu yang hijau. Yang merah, yang tidak signifikan. Otomatis, yang nilainya lebih besar daripada 5%, di sini otomatis merah warnanya. Oke? Nah, itu kalau kita menjalankannya, ya, yang kita eksekusi dengan menggunakan bootstrapping. Ya. Bootstrapping itu bahwa sampel yang digunakan itu bukan hanya yang kita punya hanya sekian puluh tadi, bukan. Ya. Tergantung, coba misalnya gini ya, waktu kita melakukan bootstrapping, nah tadi kita kembali ke keuangan ya, ya, calculate. Ya, waktu saat kita mengklik bootstrapping ini ada, nih kita mau berapa, subsampelnya ada berapa. Nah ini martusnya masih kecil nih, kadang sampai ribuan. Ya, misalnya 3.000 gitu ya. Kita tulis aja 3.000. Gitu ya. Nah, ini basic bootstrapping atau complete bootstrapping terserah. Ini karena sesuai dengan pengembangan aplikasi Smart PLS itu, metodenya semakin lama semakin diperbaiki terus gitu ya. Oke, kita klik saat ini ya. Dia lakukan sampai 3.000, agak lama dikit ya. Ini coba lihat. Ini lagi bekerja ya. Oke. Nah, jadi semakin besar sampel yang ditambahkan, semakin lama, walaupun dalam
ukuran detik ya. Nah, oke. Kita bisa ngelihat konsistensi dari resampling ini. Jadi bootstrap, jadi istilah ya, bootstrap itu adalah salah satu metode resampling. Sampling dari penarikan sampel menggunakan sampel yang ada. Ya, tidak mencari sampel baru, bukan. Ya, ada lagi namanya jackknife dan sebagainya. Tapi yang terkenal bootstrapping. Oke? Nah, ini kan. Jadi kalau yang bootstrapping, angka yang di sini ini mana nih? Ya. Itu apa namanya? Nilai T, statistik T student ya. Bukan pengaruh ya, bukan pengaruh. Kalau pengaruh itu kalau kita pilihnya tadi itu PLS ya. Kalau yang bootstrap yang ditampilkan di gambar ini adalah nilai T, nilai statistik T. Itu bedanya. Oke. Coba ini kan 0,25 nih, 0,245 ini kalau kita pakai PLS ya. PLS ya. Oke. Sorry. Nah, ini kan bukan kan? Ya. Oke, semoga mendapat pencerahan sedikit walaupun sedikit ya. Nanti kalau mau banyak diulang-ulang. Intinya ini sudah tinggal nanti diperdalam nanti. Apa itu variable moderating, apa itu variable intervening dan sebagainya. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya syukur. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Dua alat. Ya, silakan. Ini yang tadi saya Bapak share screen itu atas analisa jalurnya PLS, Pak ya? Yang tadi terakhir, yang menunjukkan pengaruh dari kredit. Model bersama struktural. Kalau kita sudah ini tidak ya. Model bersama struktural. Ini yang maaf, yang tanya siapa nih? Era, Pak, maaf Pak. Oh iya gimana? Iya, ya. Baru kelihatan. Tadi kan ada dijelaskan terkait yang analisa jalur Pak ya namanya ya Pak ya. Yang atas kredit industri dengan rentabilitas kan nilainya ada yang minus Pak. Tadi kan bisa dijelaskan kalau misalnya kenaikan kredit industri bisa berpengaruh negatif atau penurunan terhadap rentabilitas Pak ya. Sebentar nih ya, jadi data itu data yang mungkin hasilnya seperti itu. Nah, kalau nanti sudah jadi penelitian kalian, itu kalian harus bicara sebelum membangun itu ya. Sebelum membangun itu harus bicara ada nggak teorinya, gitu ya? Ada nggak teori belakang itu yang menghubungkan antar satu variabel itu ke variabel yang lain, ya? Yang saya ajarkan ini bagaimana menganalisis. Tapi untuk menghubungkan satu variabel ke variabel yang lain, panah itu ada teorinya, ya. Bisa jadi yang saya gambarkan itu salah, gitu kan. Tapi bisa jadi hasil dari penelitian kalian nanti itu tidak sesuai dengan teori. Artinya begini, harusnya naik gitu ya, harusnya sama-sama naik, harusnya positif, tetapi negatif. Nah, gitu. Atau sebaliknya, harusnya negatif malah positif, gitu ya. Nah, yang seperti itu yang perlu pembahasan, ya, perlu pembahasan. Terus jangan dibuat-buat supaya sesuai dengan teori. Itu namanya bukan estetis itu namanya datanya dimanipulasi kalau itu namanya, ya. Nggak boleh. Jadi justru yang seperti itu, siapa tahu ada pengecualian, siapa tahu ada anomali. Nah, oke? Karena kan kalau nggak salah teori-teori ekonomi itu awalnya sifatnya kualitatif. Misalnya begini misalnya. Ini kayaknya hampir semua orang juga tahu. Jika harga naik maka permintaan turun, ya kan? Jika harga naik maka permintaan turun. Itu secara umum bunyinya seperti itu. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu enggak. Biarpun harga naik, permintaan tetap naik. Coba aja nanti menjelang Lebaran. Harga tiket naik pun tetap aja permintaannya naik, ya kan? Nah, justru yang seperti itu menjadi kajian, menjadi bahasan dalam tesis, gitu ya. Nah, jadi jangan protes tadi. Itu kan
Nggak sesuai dengan teori, Pak. Nah, justru kalau nggak sesuai dengan teori itu, itulah harus dibahas. Gitu ya. Nah, baik. Ada yang lain? Ada Pak, yang lain nggak? Ya, izin bertanya lagi, Pak. ya. Dari angka yang keluar yang tadi ada di panah-panah itu berdasarkan ada di tabel yang sebelumnya nggak, Pak? Kan ada, kalau nggak salah ada tabel koefisien ya. Nah, itu diambilnya dari tabel yang mana, Pak? Jadi, Original, sampel, standar, atau yang p-value, Pak? oh, Yang enggak, di panah. dari kalau dari, oke, saya share dulu ya. Saya Ya, share Pak. dulu. Maaf, Pak ya, soalnya saya kurang paham Oh, enggak. atas ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi begini. Oke, calculate ya. Kalau saya menggunakan PLS algoritma ini ya, kalau kita menggunakan PLS algoritma PLS ini ya, maka ya, oke. Kita lihat gambarnya dulu ya, lihat gambarnya dulu. Nah, gambarnya ini ya. Maka tampilan yang ada di sini itu adalah nilai estimasi pengaruh. Misalnya ini, misalnya ini 0, sorry, 0,051 ya, 0,051 ini pengaruh antara Y1A kredit jasa terhadap rentabilitas ya. Oke, 0,051 kita lihat di apa namanya tampilannya ini. Nah, ini X2 terhadap sorry. Ini 0,051 tadi mana? Oke. Sorry. Di keuangan ya. 0,051 Y1A terhadap Y2. Y1A terhadap Y2 ya, sorry. Y1A terhadap ini 1A X. Oh, ini nggak ada sini. Ya. Y1A terhadap Y2. Oh, ini 0,051 ya. Nah, kan ada ini. Jadi yang tampil ini rangkuman. Ya. Jadi gini, yang membacanya begini, Y2 ini rentabilitas itu sama dengan 0,051 kali Y1A dikurang 0,128 kali Y1B. Gitu ya. Nah, gini. Bahwa rentabilitas ini ya, kan ada 5 yang pengaruh ini. Kredit jasa, tani, industri, dagang, dan konsumsi. Ini besarannya. Ini besarannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke? Nah, jadi gitu. Yang ini, masing-masing kredit ini kan hanya dipengaruhi oleh X1 dan X2. Masing-masing kredit hanya dipengaruhi oleh X1 dan X2. Ini yang mempengaruhi. Ini yang dipengaruhi. Ya? Paham ya? Yang dipengaruhi tidak harus selalu Y. Tidak harus selalu Y kodenya. X juga boleh, tergantung gambarnya itu ada panas satu arah menuju mereka apa enggak. Jadi ini misalnya, X2 likuiditas dipengaruhi oleh DER 0,104. Jadi kalau di sini, kalau ekstrimnya, kalau boleh dikatakan DER-nya apa namanya berubah 1 unit, maka likuiditasnya berubah 0,104 unit. Misalnya gitu ya, kalau boleh diartikan begitu. Oke, ada yang masih bingung atau masih belum puas, Era? Dikit lagi, Pak, boleh, Pak? Ya, Jadi banyak juga boleh. masing jadi masing-masing panah itu tidak panas, misalnya panah satu tidak memiliki hubungan dengan panah yang lain, Pak ya. Jadi tergantung dengan apa mempengaruhi apa ya, Pak ya. Baru digabung gambarnya baru terjadi yang kayak tadi yang jaring-jaring saling berhubungan seperti itu, Pak ya. Ya, ya betul. Jadi itu Jadi gini, sebenarnya maksud saya terpisah, Pak ya, sebenarnya. iya, jadi gini kan. Ini misalnya Y2, ya, rentabilitas. Lihat nih, ada berapa mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang menuju dia. Artinya bahwa Y2 ini, rentabilitas ini dipengaruhi oleh kredit jasa, kredit tani, kredit industri, kredit dagang, kredit apalagi ini? Konsumsi, kan? Ada 5 kredit yang mempengaruhi. Berapa besarnya? Nah, ternyata kalau kredit jasa itu naik, maka rentabilitas juga naik. Karena tandanya positif. Kalau diekstrimkan misalnya, kalau di sini naik 1 unit, di sini 0,051 unit.
naiknya. Sedang kredit tani, kalau kredit tani naik, di sini malah rentabilitasnya turun karena tandanya negatif. Ya. Demikian juga yang lain ya. Kalau tandanya negatif turun di sininya, yang diakibatkan ini turun. Kalau tandanya positif, yang diakibatkan naik. Paham ya? Misalnya ini kredit tani. Lihat kredit tani ini. Ya, kredit tani ini R kuadratnya 0,025 ya. Yang di dalam ini nilai R kuadrat. Ya, R square. Jadi bahwa hanya 2,5% bahwa kredit tani itu dipengaruhi, jadi variasi kredit tani itu hanya bisa dijelaskan oleh variasi DER dan variasi likuiditas sebesar 2,5%. Kecil, ya kan? Kecil. Karena R kuadratnya kecil. Paham? Jadi ini siapa yang mempengaruhi kredit tani? Ya ini X1 dan X2. Oke.